Mengapa Kadrun malah menuduh para sahabat Tengku Zul yang menyebabkan kematiannya? Ditulis oleh Erika Ebener di steward.com. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka meramaikan media atas wafatnya tokoh nasional yang semasa hidupnya penuh dengan sensasional. Tokoh yang tua tapi cukup milenial. Dia suka bernyanyi dan bergitar. Jujur, harus saya akui, suara almarhum sangat merdu saat mengcover lagu Angela milik Josh Feliciano yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam alunan gitarnya yang mendayu. Hari ini diberitakan telah berpulang ke rahmatullah Ustadz Tengku Zulkarnain karena dirinya tersentuh tentara Allah, yang mana selama ini tentara Allah diyakininya sebagai pelindung umat Islam. Yang karena keyakinannya inilah almarhum sempat menyatakan bahwa dirinya tidak takut pada corona dan melontarkan komentar soal tidak ada ruang ICU yang digunakan untuk merawat pasien corona, dan semua itu dipandang oleh almarhum hanya menghabiskan uang negara. Seperti pepatah orang tua mengatakan, gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, manusia meninggalkan perkataan. Dan seperti itu pula Tengku Zulkarnain. Sejak media memberitakan kematiannya karena positif virus corona, kita semua terhenyak. Dan ketika mulut mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, seketika itu pula kita mengingat setiap kata dan kalimat yang pernah diucapkan oleh almarhum. Yang salah satunya dan cukup kontroversial adalah harapan-harapannya atas kematian Presiden Indonesia. Tengku Zulkarnain benar-benar telah menorehkan banyak catatan bagi pengikutnya dan kita semua, bahwa apapun caranya, kapanpun, waktunya, dimanapun tempatnya, kematian adalah putusan Sang Maha Kholik semata. Bagi manusia yang meyakini bahwa setiap hidup akan diakhiri dengan kematian, meyakini adanya kehidupan setelah kematian, meyakini adanya malaikat Raqib dan mencatat seluruh kebaikan, dan malaikat Atid yang mencatat seluruh keburukan, meyakini adanya surga dan neraka, sedianya mengisi hidup dengan hal-hal yang baik saja. Terlebih kita juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menurunkan nama agama dan keyakinan yang dipeluk oleh almarhum, yaitu Islam, yang mana juga diartikan adalah damai. Saya meyakini bahwa kematian Tengku Zulkarnain adalah benar-benar karena penyakit komorbid yang dideritanya, dan takdir Allah menetapkan almarhum harus menghadap padanya hari ini. Tengku Zulkarnain adalah seorang ustadz berdarah Melayu Delhi dan Riau. Dia lahir di Sumatera Utara dan wafat di Riau, yang merupakan tanah leluhurnya. Rasanya kejam sekali jika ada orang atau pihak yang menfitnah kematian Tengku Zulkarnain di tanah leluhurnya sebagai satu upaya kematian yang disengaja. Tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh pihak-pihak yang terlihat seperti mendukung almarhum, tetapi menyudutkan tanah leluhurnya. Seperti misalnya komentar yang dituliskan oleh nomor WhatsApp +62 856 4593 65 sekian. Di grup Hajar Togut, orang ini menuliskan sengaja disuntik virus COVID oleh rumah sakit yang dibayar rezim. Tidakkah orang ini berpikir bahwa para sahabat almarhumlah yang memilih rumah sakit Tabrani Pekanbaru Riau untuk merawat almarhum? Tidakkah orang ini juga telah menempatkan para tenaga medis dan rumah sakit Tabrani sendiri dalam posisi yang sangat tidak nyaman karena dituduh telah menerima bayaran untuk menyuntikkan virus corona? Padahal jelas-jelas keberadaan Tengku Zulkarnain di Pekanbaru adalah untuk melakukan safari dakwah keliling di Riau dalam rangka bulan Ramadan. Bulan puasa dimulai pada tanggal 13 April 2021. Tengku Zulkarnain terkonfirmasi positif COVID-19 sejak 2 Mei. Dan sejak almarhum masuk rumah sakit Tabrani, para sahabat mantan wakil sekretaris jenderal MUI ini selalu berada di rumah sakit menunggu almarhum. Yang lebih konyol lagi, ada status yang ditulis oleh akun media sosial intelektual jadul yang dibagikan oleh nomor WhatsApp +62 821 3526 75 sekian. Masih di grup yang sama, Hajar Togut malah menuduh sahabat-sahabat almarhum telah lengah dan kelengahan karena menyebabkan kematian Tengku Zulkarnain. Komentar nomor WhatsApp ini menuliskan meninggalnya Ustadz Tengku Zulkarnain akibat ulah intel binaan Jenderal Mirah yang sengaja memberikan mutasi virus COVID dari India ke dalam minuman Ustadz Tengku. Setelah berhasil, akun @xfidgmbk disuruh merangkai cerita yang menyudutkan Ustadz Tengku. Opini seperti ini sama saja dengan menuduh para sahabat Tengku Zulkarnain yang selama safari Ramadan selalu mendampingi almarhum telah lengah menjaga hingga seseorang berhasil memasukkan mutasi virus COVID dari India ke dalam minuman almarhum.
Namun sekali lagi, komentar dan opini seperti di atas hanyalah sebatas dugaan tanpa bukti dan dasar. Yang keduanya sama-sama menuduh para sahabat Tengku Zulkarnain yang mendampinginya menjadi penyebab kematiannya karena dianggap lengah dan tak menjaga sang ustadz dengan baik. Saya tidak tahu apakah orang-orang yang beropini seperti ini sebenarnya pendukung atau pembenci Tengku Zulkarnain. Bagaimana mereka bisa menolak takdir ilahi dan malah sibuk mencari kambing hitam. Walaupun saya tidak mengenal Ustadz Tengku Zulkarnain, namun dari lubuk hati yang terdalam, saya sangat kaget mendengar kabar kematiannya dan berdoa bagi almarhum. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan tempatnya di sisinya, dan diijabah semua doa-doanya, terutama doa almarhum yang cukup terkenal tentang adanya 72 bidadari di surga. Nasib musik, video X Ketua FPI Aceh bisa jadi bukti penguat FPI pendukung ISIS. Ditulis oleh Erika Ebener di siwar.com. Kalian sudah melihat video seorang kader gurun yang menghasut untuk menerobos larangan mudik, meramaikan penyekatan-penyekatan, lalu menuduh-nuduh pemerintah Indonesia adalah rezim syaitan iblis dan lain-lain. Laki-laki berjenggot itu bernama Wahidin atau Abi Wahid, ex-ketua FPI Aceh dan pendukung khilafah. Tapi apa yang menarik perhatian saya, bukan hanya masalah identitas kadron ini, tetapi lebih dari itu, yaitu setiap kalimat yang dia ucapkan pada videonya bisa membuat kita semua sadar bahwa ternyata Front Pembela Islam atau FPI ini tak hanya melulu masalah Rizik Syihab, Munarman, Novel Bamukmin, Ahmad Sabri Lubis, atau pentolan-pentolan FPI lainnya. FPI ini ternyata adalah biang kerok dari seluruh kejadian intoleransi dalam beragama di Indonesia. Pemecah belah bangsa, dan lebih dari itu, FPI adalah penjajah dan pengkhianat bangsa yang memandang Indonesia sebagai wilayah yang harus diperangi, direbut, dan dikuasai, entah untuk kepentingan siapa. FPI adalah penjahat bangsa yang sangat amat teramat sangat jahat. Kita harus lawan dan laporkan pada polisi. Siapapun orang yang masih menghubungkan diri dengan FPI, selain karena FPI sudah distempel sebagai kelompok terlarang, juga karena mereka masih musuh kita bersama. Nih, saya kuliti kalimat demi kalimat yang diucapkan oleh Wahidin ex-ketua FPI Aceh ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku semua yang sedang mudik, dimanapun antum berada, terus mudik. Harus bersama-sama ramaikan tempat penyekatan-penyekatan. Lawan, terobos mereka, pulang, jumpai orang tua, jumpai ibumu, jumpai ayahmu, jumpai anakmu. Jumpai sanak saudaramu, minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kerelaan, minta keriduan kepada kedua orang tua. Kalimat ini seakan pelarangan mudik dilakukan tanpa adanya dasar dan kejadian. Si Wahidin ini tak sedikit pun menyebutkan kondisi Indonesia dalam situasi pandemi COVID-19. Pelarang mudik dilakukan karena pemerintah tak mau momentum keagamaan menjadi pemicu tsunami COVID kedua seperti yang terjadi di India. Dan Lebaran adalah momentum di mana lebih dari 250 juta penduduk Indonesia akan melakukan kerumunan untuk bersolat Id dan merayakan Hari Raya persis seperti yang terjadi di India. Yang kedua, jangan pernah takut dengan rezim syaitan iblis yang sudah dikuasai komunis. Mereka bekerja untuk komunis. Ini kalimat milik Rizik Syihab. FPI menyebut pemerintah Indonesia sebagai mereka, seakan pemerintah adalah orang luar Indonesia. Dan untuk mendapatkan dukungan, simpati dari rakyat Indonesia, FPI menyudut dirinya kita, dan kita, atau kita artinya kalian dan kami, kamu dan saya. Jadi penggunaan kata mereka dan kita adalah pendoktrinan yang paling sederhana untuk memisahkan pemerintah dan rakyat Indonesia. Siapapun pemerintahnya mulai dari presiden, menteri, dan seluruh jajarannya semua adalah mereka, di luar itu semua adalah kita. Padahal pemerintah dan rakyat itu adalah kita, FPI itu adalah yang mereka. 3. Jaga persatuan pupuk persatuan. Lawan rezim yang zalim ini. Terobos di mana semua tempat-tempat penyekatan, perbatasan-perbatasan Indonesia milik kita. Merdeka Indonesia dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Kita sudah sangat toleransi tetapi mereka tidak toleransi dengan kita, Islam. Kita, dan kita. Indonesia milik kita, yang artinya Indonesia yang tanpa pemerintahan dan kekosongan ini akan langsung diisi oleh FPI dan ISIS. FPI dan ISIS memerdekakan Indonesia dengan kalimat takbir Allahu Akbar, sama seperti yang dulu riuh terdengar di Suriah. Kita sudah sangat toleransi, tetapi mereka tidak toleransi dengan kita, Islam. Dan kalimat ini 1000% milik ISIS.
Dari omongan X Ketua FPI Aceh ini, FPI terbukti mendukung dan menjanjikan pintu bagi ISIS untuk masuk Indonesia. Yang keempat, mereka ingin membungkam Islam, ingin membunuh orang Islam, ingin menghilangkan agama Islam. Sebelum terlambat bangkit berjuang, takbir, Allahu Akbar. C, inilah tuduhan intinya, bahwa pemerintah atau mereka ingin membungkam Islam. Hell no. Rakyat Indonesia ingin membungkam mulut-mulut ex-FPI yang sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan agama Islam. Kalau omongan dia soal ingin membunuh orang Islam, ingin menghilangkan agama Islam, tidak perlu ditanggapi. Ini jelas omongan orang yang gak waras. C, gila banget kan? Ngeri sekali makna dari omongan si Wahidin ex Ketua FPI Aceh ini. Dan pemahaman ini yang membuat FPI di seluruh Indonesia pasca kekalahan ISIS di Suriah tahun 2014, tiba-tiba bergerak dalam perjuangan merebut Indonesia dari tangan pemerintah yang sah. Pemerintahan yang sah yang dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan umum secara konstitusional, bahkan kemenangannya telah diuji di sidang Mahkamah Konstitusi. Keabsahannya telah diakui dunia, memberikan hak-hak bangsanya jauh lebih memuaskan daripada pemerintah di zaman Orde Baru. Kemajuan pembangunannya jauh lebih signifikan dari zaman SBY, tiba-tiba dipandang oleh FPI sebagai pemerintahan yang zalim, disebut rezim syaitan iblis. Dia katakan dikuasai komunis dan bekerja untuk komunis. Modus ini 1000%, 1000%, sama dengan modus ISIS di Suriah dulu. Hingga rakyat Suriah memandang pemerintah Bashar Assad yang beragama Islam Syiah sebagai pemimpin zalim, rezim yang bekerja untuk kapitalis. Lalu ISIS mendengungkan kita, persatuan Islam dalam takbir Allahu Akbar, melawan dan membangkang hukum negara dengan dalih hukum agama Islam yang ngaconya kemana-mana. ISIS tahu persis bahwa untuk merebut Suriah, hanya harus merubah dan menuduh orang Islam atau Muslim yang sudah benar menjadi terlihat salah, terlihat zalim, terlihat dajjal, bahkan terlihat sama dengan setan. Rakyat Suriah dihasut, diprovokasi, diracuni pikirannya, diracuni ajaran agamanya, lewat ceramah-ceramah dan khotbah-khotbah di masjid, dan dilanggar-langgar. Dan strategi ini yang dilakukan dan dipraktekkan FPI di Indonesia. Rizik Syihab ternyata tak menerima pesanan untuk memporak-porandakan Indonesia dari bohir lokal. Bohir lokal yang sekelompok pecundang yang menunggangi kepentingan ISIS di Indonesia. Rizik Syihab terbukti berafiliasi dengan ISIS. Dengan video Wahidin yang menyatakan Indonesia milik kita, mereka adalah doktrin dasar, doktrin awal, doktrin sederhana untuk memecah belah dan memisahkan bangsa dari negara yang diciptakan ISIS dan diadopsi oleh FPI. ISIS, Islamic State of Iraq dan Suriah, memiliki makna satu negara Islam dengan dua negara yang dipersatukan dalam kekuatan Islam. Namun Islam pada abrasi ISIS bukan Islam sebagai sebuah agama dan keyakinan, tetapi Islam sebagai satu negara yang mereka cita-citakan. Bukan pula negara Islam sebagai negara yang berlandaskan hukum Islam, tetapi hanya nama negara saja yang di dalamnya memperlakukan perempuan sebagai budak atau barang yang bisa diperjualbelikan.